Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Sintani dengan NIM 2022 01061008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Peran Perilaku Keuangan sebagai Mediasi, Pengaruh Pengetahuan dan Pengalaman Keuangan terhadap Kesejahteraan Keuangan, serta Gender sebagai Moderasi. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai kerangka konseptual dari penelitian ini. Dari kerangka ini, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Lalu yang kedua, pengalaman keuangan juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Yang ketiga, pengetahuan keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan, serta perilaku keuangan mampu memediasi pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Yang keempat, pengalaman keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan, serta perilaku keuangan mampu memediasi pengaruh pengalaman keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Di sini saya juga menggunakan variabel gender untuk memoderasi pengaruh perilaku keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Lanjut mengenai hipotesis penelitian dari kerangka konseptual sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, yakni pengetahuan keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Hipotesis yang kedua, pengalaman keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Dan untuk hipotesis yang ketiga, perilaku keuangan mempunyai peran mediasi pada pengaruh pengetahuan terhadap kesejahteraan keuangan. Dan untuk hipotesis yang keempat, perilaku keuangan mempunyai peran mediasi pada pengaruh pengalaman keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Dan untuk hipotesis yang kelima, yakni gender mempunyai peran moderasi pada pengaruh perilaku keuangan terhadap kesejahteraan keuangan. Lanjut, saya akan membahas mengenai pengukuran variabel. Jadi dalam penelitian ini, saya menggunakan 5 jenis variabel. Nah, di mana untuk variabel yang pertama, yakni variabel kesejahteraan keuangan yang berperan sebagai variabel dependen atau variabel Y. Indikator yang saya gunakan ialah yang pertama tekanan keuangan, yang kedua kepuasan keuangan, yang ketiga kenyamanan keuangan, yang keempat kekhawatiran keuangan, dan yang kelima kepercayaan keuangan. Nah, untuk variabel kesejahteraan keuangan itu sendiri, skala pengukuran yang digunakan ialah skala interval. Lanjut mengenai variabel yang kedua, yakni pengetahuan keuangan yang berperan sebagai variabel independen atau variabel X1. Indikator yang digunakan ialah pengetahuan dasar keuangan, pengetahuan tabungan dan pinjaman atau kredit, dan pengetahuan asuransi serta investasi. Skala pengukuran untuk variabel pengetahuan keuangan itu sendiri yakni skala rasio. Lanjut ke variabel yang ketiga, yakni variabel pengalaman keuangan yang berperan sebagai variabel independen yang kedua atau variabel X2. Nah, indikator yang digunakan ialah pengalaman produk, baik itu produk perbankan, pasar modal, pegadaian, asuransi, dan juga dana pensiun. Nah, untuk variabel pengalaman keuangan, skala pengukuran yang digunakan ialah skala interval. Kita lanjut ke variabel yang keempat, yakni perilaku keuangan yang merupakan variabel mediasi dalam penelitian ini. Indikator yang digunakan ialah pembayaran tagihan, penyisian dana untuk tabungan dan investasi secara berkala, pengendalian keuangan, dan juga penyisian dana baik untuk dana darurat, dana pensiun, dan juga asuransi. Nah, untuk variabel perilaku keuangan, skala pengukuran yang digunakan ialah skala interval. Yang terakhir, yakni variabel kelima, yakni variabel gender yang merupakan variabel moderasi dalam penelitian ini. Skala pengukuran yang digunakan ialah skala nominal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sampling dan juga metode pengumpulan data.
Jadi dalam penelitian ini, yang akan menjadi populasinya adalah seluruh keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek. Nah, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Mengapa? Karena teknik ini bertujuan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah yang pertama, responden merupakan pelaku keuangan dalam keluarga yang berdomisili di Kabupaten Trenggalek. Kedua, responden memiliki pendapatan per bulan minimal sama dengan UMK Kabupaten Trenggalek, yakni sebesar Rp2.100.000. Penelitian ini juga menggunakan teknik convention sampling agar sampel yang diinginkan oleh peneliti mudah dijangkau, sehingga informasi yang dibutuhkan peneliti mampu didapatkan dengan mudah. Pada penelitian ini menggunakan data primer karena metode pengambilan data itu menggunakan survei melalui kuesioner. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai teknik analisis data. Jadi penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan juga partial least square atau PLS dengan metode structural equation model atau SEM. Tahapan dalam pengujian yang menggunakan teknik analisis SEM PLS yang akan dilakukan dalam peneliti ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, konseptualisasi model, lalu yang kedua, evaluasi outer model, yang ketiga, evaluasi inner model, dan juga yang keempat, pengujian hipotesis. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.